sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai 26. Demikian bunyinya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik, para remaja HKBP Sutoyo, satu hal yang ditakuti oleh manusia sampai saat ini adalah kematian. Mengapa ditakuti? Karena sepertinya kematian itu akan memisahkan setiap orang yang saling mengasihi, memisahkan orang-orang yang hidup dalam satu ikatan darah antara orang tua dengan anaknya, antara anak dengan orang tuanya, dan juga kerabat-kerabat lainnya. Sehingga hingga saat ini sepertinya tidak ada satu orang pun yang menginginkan kematian dirinya dan juga kematian orang-orang yang dikasihinya, serta kematian daripada orang-orang yang mengasihinya. Karena itu akan memutus semua harapan, memutus semua impian, dan memutus setiap rencana yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Sehingga dapat dikatakan penghiburan yang bagaimanapun akan susah untuk memulihkan kedukaan daripada satu keluarga yang ditinggalkan oleh kematian, oleh siapapun. Kedukaan itu begitu mendalam. Biar bagaimanapun kata-kata yang kita rangkai untuk menghibur orang yang mengalami kedukaan akan susah untuk menghiburkannya kembali. Dan itulah makanya Tuhan Yesus menyampaikan penghiburan kepada Marta ketika saudaranya Lazarus meninggal. Teman-teman dan kerabat Marta dan Maria berusaha menghibur mereka dengan segala macam cara. Mereka bukan malah terhibur, tetapi mereka merasa berduka sekali. Karena mereka sangat kehilangan saudara yang mereka kasihi, yaitu Lazarus. Setelah 4 hari sudah Lazarus di dalam kubur, namun air mata mereka sepertinya belum habis.
karena mereka masih terus berduka, karena mereka masih terus menangis, sehingga ketika Yesus datang, sepertinya mereka protes karena Tuhan Yesus datang terlambat. Mereka menyatakan seandainya Tuhan Yesus datang dengan cepat, Lazarus tidak akan meninggal. Mereka membayangkan seandainya Tuhan Yesus hadir pada saat Lazarus sakit, Lazarus tersebut tidak akan meninggal. Pada saat inilah Yesus memberikan jawaban kepada mereka bahwa Lazarus akan bangkit. Tetapi sepertinya Marta menjawab bahwa kebangkitan yang percaya itu benar-benar ada pada akhir zaman. Itu yang dikatakan ayat 24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Itu yang dipahami oleh Marta tentang kebangkitan daripada Lazarus. Tetapi Yesus menjawab di ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, sekarang sepertinya perkataan Tuhan Yesus ini sepertinya dia memainkan kata-kata. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Memang orang yang hidup, ya tentu kita katakan hidup. Orang yang mati, tentu kita katakan mati. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan berbeda. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terkadang ini bisa kita rangkai, terkadang ini bisa kita hubungkan. Bagaimana seorang manusia yang hidup tetapi dia mati. Bagaimana seorang yang masih bernapas tetapi dia di dalam perilakunya mati. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan bahwa yang mati akan hidup, berarti dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada hal yang ditekankan Tuhan Yesus terhadap Marta supaya dia percaya sesuai dengan kesulitan yang dialami oleh Marta sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup, yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dialah satu-satunya sumber kehidupan. Bahwa dialah satu-satunya pemimpin daripada kebangkitan itu sendiri. Dan itu kita yakini bagaimana ketika Tuhan Yesus menaklukkan kematian. Bagaimana ketika Tuhan Yesus hidup kembali. Bagaimana ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, umat yang percaya bahwa Kristus adalah sumber kehidupan itu sendiri. Artinya, bersama dengan Yesus, kehidupan abadi akan kita alami. Bersama dengan Yesus, kehidupan abadi itu akan ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan dalam artian berarti dia mempunyai hidup yang berarti. Kalaupun sekarang kita hidup, apakah pengaruh daripada kehidupan kita itu bagi orang-orang di sekitar kita? Ketika anak-anak pra-remaja sekarang masih hidup diberikan kesempatan bernapas, bagaimanakah sebenarnya peranan daripada anak-anak pra-remaja di dalam kehidupan setiap hari? Tentunya yang utama di dalam gereja dan juga di dalam rumah tangga. Hidup berarti memberikan sukacita. Apakah di rumah adik-adik pra-remaja memberikan sukacita di dalam rumah? Atau malah sebaliknya, memberikan murka di dalam rumah? Ketika dia tidak bisa lagi bersama dengan orang tuanya di dalam hal membangun kepribadian daripada adik-adik sekalian. Tetapi hiduplah bersama dengan Kristus, memberikan sukacita bersama dengan Kristus, memberikan sukacita kepada siapapun. Dan hal inilah yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun di dunia ini dengan ucapan, sesungguhnya dia akan hidup walaupun sudah mati. Kebangkitan adalah kembali kepada kehidupan bersama dengan Kristus, sehingga tidak ada kekhawatiran, sehingga tidak ada lagi rasa was-was di dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada lagi perasaan ragu-ragu ataupun merasa pesimis di dalam kehidupan ini. Tetapi
akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, selagi hidup di dunia ini, marilah hidup dengan iman. Hidup dengan iman akan mempengaruhi setiap tindak dan perilaku terhadap siapapun juga. Perilaku yang kita maksudkan adalah bagaimana hubungannya dengan orang tuanya, bagaimana hubungannya dengan temannya, bagaimana hubungannya dengan sesama, bagaimana hubungannya dengan gurunya, dan bagaimana hubungannya dengan saudara-saudaranya atau guru-guru sekolah minggu atau guru-guru yang membimbing dia. Apakah dapat memberikan perilaku yang menggembirakan? Itu kita katakan perilaku di dalam keluarga, perilaku di dalam pertemanan, hubungan dengan siapapun di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita harus katakan bahwa hidup adalah Kristus. Menjadikan Kristus sebagai pola dan teladan di dalam kehidupan, menjadikan Kristus sebagai keselamatannya, menjadikan Kristus sebagai teladan, dan dia dan terpaut kepada Kristus itu sendiri. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi saksi Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Tentunya mengalami kehidupan yang tidak selalu dibarengi dengan kekhawatiran. Menjalani hidup dengan tidak dibarengi oleh kegelisahan di dalam kehidupan ini, tetapi sepenuhnya percaya kepada Kristus, tetapi sepenuhnya percaya kepada Allah pemberi kehidupan. Kita sudah sampai di penghujung tahun 2020, dan bahkan ini adalah minggu ujung tahun ataupun akhir tahun gerejawi, yang artinya kita sudah mengalami 1 tahun perjalanan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita sudah mengalami 1 tahun perjalanan daripada gereja kita. Tentunya apa yang kita perhatikan dari semua yang ada ini, mulai dari bulan Maret sampai dengan November ini, kita masih tetap di bawah bayang-bayang ancaman daripada COVID-19. Banyak saudara kita yang sudah meninggal, banyak saudara kita yang sudah terpapar. Bukan mau mengatakan kalaupun kita sehat-sehat sekarang, kita lebih baik dari mereka, bukan. Tetapi karena Tuhan masih berbelas kasih. Tetapi itu adalah senantiasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana untuk menggantungkan sepenuhnya hidup kita terhadap Kristus, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ini ke dalam tangan Kristus, bahwa dialah satu-satunya Allah, Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Karena itu, selalulah hidup bersama dengan Kristus, karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, walaupun kami tetap beribadah dari rumah oleh karena ancaman daripada COVID-19. Tetapi Tuhan masih berkenan kepada kami, Tuhan masih memberikan waktu bagi kami dan kesempatan bagi kami. Secara khusus di dalam minggu akhir tahun gerejawi, kami beroleh kesempatan yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Biarlah kami dapat berbuat di dalam kehidupan kami setiap hari. Tentunya di dalam rumah kami, di dalam pertemanan kami, dan juga terhadap sesama kami dimanapun berada. Terima kasih atas sapaan firman. Biarlah kami berserah penuh kepada Tuhan, agar Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa dan memohon kepadamu, buat anak-anak-Mu yang pada minggu-minggu yang akan datang akan menghadapi ujian akhir semester. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dan memberikan sukacita bagi mereka, dan khususnya dapat beroleh hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru pengajar
dan hasilnya dapat menggembirakan kepada mereka. Ajarlah anak-anak kami untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.